Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Warwa Imamu Ahmad fi kitabiz zuhdi wa qala annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayamin wa yastahibbuna ayyut ima anhum. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kami haturkan banyak terima kasih kepada segenap kaum muslimin muslimat yang telah mendukung channel ini sehingga alhamdulillah subscriber hingga saat ini berjumlah 993 subscriber. Mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu handai tolan semua mendapatkan pahala wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saling membantu, saling mendoakan dan saling mendukung dalam kebaikan. Bahasan kita kali ini saya akan membawa tema dari kitab Hayatul Hayawan mengenai manfaat daripada doa orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Terkenal di Indonesia dengan sebutan tahlil. Tahlilan bagi orang yang meninggal dunia ini sifatnya kontroversi. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Maka bagi orang yang kontra tahlil mendoakan untuk orang-orang yang meninggal dunia dengan alasan Nabi ketika meninggal dunia tidak ditahlilkan. Abu Bakar Siddiq ketika meninggal dunia tidak ditahlilkan. Itu alasan mereka. Tapi bagi kami yang sangat menjunjung ajaran sodakoh, bahwa alangkah baiknya bagi orang yang meninggal dunia itu didoakan dan pahala keluarga orang yang meninggal dengan bersodakoh kepada tetangganya dikirimkan kepada almarhum dan almarhumah. Lalu kami yang selalu mengadakan tahlilan dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh, ini bukan berarti umat Islam menyerupai agama Hindu. Bukan. Agama kami tidak menyerupai agama lain. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama, belum ada agama lain kecuali agama Islam, agama yang pertama. Kami berpatokan pada sabda Imam Muhibbut Tobri, wa'alam annahu yasilu kullu ibadatin tuf'alu anhu lil mayiti paridotan kana au mandubatan. Ketahuilah bahwa segala pahala ibadah orang hidup kalau disodakohkan kepada orang yang meninggal dunia itu akan sampai diterima oleh ruh orang yang telah meninggal. Hal ini dikuatkan oleh sabda Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'ata ayamin. Kenapa bagi kita, khususnya saya sendiri, di kampung saya sendiri, kalau ada orang yang meninggal dunia itu suka mengadakan tahlilan 7 hari. Karena alasannya menurut Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, orang yang meninggal dunia selama 7 hari 7 malam itu di dalam kuburnya mendapatkan rupa-rupa atau macam-macam daripada fitnah. Apakah fitnah kubur, berupa panas dalam kuburnya, dan yang lain-lain.
Sehingga karena mayit ruhnya mendapatkan berbagai fitnah dalam kubur selama 7 hari 7 malam, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah mendoakan dengan membaca surat Yasin, dengan memberikan sodako yang dikeluarkan oleh keluarga mayit kepada orang-orang tetangga sekitar. Lalu disodakohkan pahalanya. Ya Allah, mudah-mudahan pahala sodakoh saya ini disampaikan kepada almarhum anu dan almarhumah anu. Insya Allah itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah menyesatkan, tidaklah menyerupai agama lain, karena Islam punya patokan sendiri. Islam lebih lengkap hukum-hukumnya. Masya Allah. Selanjutnya, Imam Tawus radhiyallahu ta'ala anhu dalam doanya, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan saya al-imana iman, wal amala dan amal. Jadi permohonan Imam Tawus, satu, ingin diberikan iman sampai meninggal dunia membawa iman dan Islam. Kedua, agar bisa beramal soleh untuk menerangi alam kuburnya. Dilanjutkan juga doanya, wa mati'ni, ya Allah berikanlah kesenangan bagi saya, bil mali, dengan harta, wal waladi, dan anak-anak saya. Harta yang menyenangkan saya di dunia, ingin juga harta saya yang saya miliki bisa menyenangkan saya di akhirat nanti, di alam kubur nanti. Anak-anak saya yang di alam dunia selalu mencintai saya dan saya mencintai mereka. Kecintaan mereka kepada saya mau saya rasakan ketika saya sudah meninggal dunia. Berarti dalam doa ini betul-betul sekelas Imam Tawus pun sangat membutuhkan kepada doa-doa orang yang masih hidup. Sebab ada salah satu sabda Rasulullah SAW, doaul ahya yanfa'u lil ahya wal amwat. Doa orang hidup itu bisa bermanfaat untuk orang hidup itu sendiri dan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka kasihanilah kepada ruh-ruh, kepada orang yang meninggal, apalagi orang yang meninggal itu matinya belum bisa tobat. Layaknya kita doakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Kalau kita misalkan bersodakoh aja dengan setetes air, dengan satu suap makanan, lalu pahalanya diberikan kepada mayit, insya Allah itu akan dirasakan oleh mayit. Seperti ada dalam kisah, pernah dalam kitab Durratun Nasihin, ada seseorang yang meninggal dunia, lalu dimimpikan oleh salah seorang ulama besar. Dalam kuburnya, orang yang meninggal tersebut mendapatkan siksa kubur, bukan siksa neraka, karena siksa neraka harus sudah kiamat. Ini belum kiamat, tapi di kubur sudah mendapatkan siksa. Ini berarti bukan siksa neraka, tapi siksa kubur. Lalu orang yang disiksa dalam kubur berpesan kepada ulama yang memimpikannya, bertemu lewat mimpi. Wahai kiai, wahai ulama, apabila engkau telah pulang ke rumahmu, maka sampaikanlah kepada ibuku, sampai saat ini ibu melupakan saya, tidak mendoakan saya. Akhirnya seperti inilah saya mendapatkan siksa dalam kubur, karena tidak ada yang mendoakan dalam kubur. Lalu ulama itu setelah bangun tidur mencari keluarga mayit dan disampaikannya, wahai ibu, saya tadi bermimpi, yang namanya juga mimpi, bunga tidur, ada juga ini ilham dari para malaikat. Ketika saya bermimpi bertemu dengan anak Anda di dalam kubur sedang mendapatkan siksa dari Allah, karena ibu sendiri telah melupakan anak ibu. Apakah ibu pernah mendoakan? Kata si ibu itu, Masya Allah, saya udah bertahun-tahun sampai lupa tidak mendoakan anak saya. Dan kata ajengan, kata ustadz tersebut, doakanlah anakmu sekarang juga. Mudah-mudahan anakmu itu yang di alam barzahnya selalu menanti doa kalian,
apalagi dari doa seorang ibu, sangatlah diharapkan. Maka doakanlah sekarang. Maka kata ibu itu berdoa, ya Allah, saya lalai tidak mendoakan anak saya. Mudah-mudahan anak saya yang telah meninggal dunia mendapatkan rahmat dan siraman maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah doa itu dilantunkan oleh seorang ibu, lalu si kiai itu malam yang kedua tidur. Ternyata sedang dalam tidur bermimpi juga. Tapi kejadiannya beda dengan mimpi pada malam pertama. Kalau mimpi pertama itu bertemu dengan anak yang sedang disiksa dalam kubur dengan pedihnya. Tapi ketika tidur dan bermimpi pada malam kedua, kenyataannya berbalik, bahwa anak tersebut sudah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah didoakan oleh ibunya yang sudah lama melupakannya. Nah, itulah salah satu manfaat doa orang hidup ternyata bisa dirasakan oleh orang yang meninggal dunia. Untuk itu jangan ragu-ragu, tidak menyesatkan umat, dan tidak juga termasuk orang-orang yang man ahdasa fi amrin hada fahuwa itu tidak termasuk hal-hal seperti itu. Karena ini masa orang bersodakoh dikatakan menyesatkan umat. Ini adalah perilaku yang sangat baik. Selain daripada menjalin silaturahim dalam acara tahlilan, juga doa bersama untuk kemaslahatan orang yang meninggal. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.